Yang terkasih, mari sekali lagi kita mendudukkan hati kita dan kita menghampiri hadirat Tuhan. Bapa, kami rindu dipenuhi dengan firman-Mu. Kami rindu ketika kami datang beribadah di hari Minggu, kami sungguh-sungguh boleh menjumpai Engkau melalui firman-Mu. Dan kami tahu seringkali sulit bagi kami untuk membuka telinga, untuk membuka hati kami dan untuk membuka mata kami. Ada begitu banyak hal yang menggoda kami, menghalang-halangi kami. Mungkin kebiasaan kami, cara kami beribadah yang selama ini keliru. Tapi pada pagi hari ini kami memohon kuasa dari Roh Kudus boleh menolong kami untuk menjadi pendengar-pendengar dan pelaku firman. Kau tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kau juga boleh memberikan kekuatan menopang dirinya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama membaca dari Injil Lukas. Kita akan membuka Injil Lukas pasal yang ke-19. Di dalam perikop Yesus dielulukan di Yerusalem. Tapi kita hanya akan membaca ayat 28 hingga ayat 32. Lalu nanti kita lanjutkan di ayat 36 dan sampai ayat 44. Jadi ayat 28 sampai 32, lalu kita lanjutkan di ayat 36 sampai ayat yang ke-44. Lukas 19. Saya akan membacakan bagian ini. Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa engkau melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Kita lanjutkan ayat 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, dan itu mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat di Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Kemudian beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Tetapi Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, yaitu kota Yerusalem, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Kenapa? Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Baik. Menjelang momen Yesus disalibkan, dia masuk ke Yerusalem, ada begitu banyak orang yang menyambut dia. Mungkin ini mirip dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Kita memasuki masa Prapaskah dan kita akan merayakan Jumat Agung, lalu nanti kita akan merayakan Paskah. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke topik ini, "Come O King," datanglah Tuhan Rajaku. Saudara, sadarkah kita bahwa sebagai manusia
Gak peduli apapun kepercayaan kita, mau kita jadi orang Kristen, jadi orang Muslim, orang Buddhis, apapun kepercayaan kita. Secara universal, yang namanya manusia itu selalu lebih suka mengharapkan sesuatu daripada mempunyai sesuatu. Manusia itu lebih suka hoping for something daripada having something. Saudara, seringkali ini kita alami. Buat Bapak Ibu yang mungkin sudah menikah, kalau kita flashback ke dalam pengalaman dulu sebelum menikah, pasti punya rasa excitement. Mengharapkan sesuatu yang akan datang. Tapi berapa banyak orang yang setelah menikah kemudian excitement itu hilang. Mungkin hanya bertahan beberapa bulan, beberapa tahun. Sesuatu yang kita nanti-nantikan setelah kita miliki rupanya perlahan-lahan jadi biasa aja. Atau kadang lebih parah lagi, sesuatu yang kita harapkan ketika tiba di depan kita, ternyata itu gak sesuai yang kita harapkan. Ternyata gak sesuai ekspektasi kita. Dan memang ada riset yang bilang bahwa misalnya yang membuat manusia mau membeli sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, punya barang tertentu, sebetulnya adalah fantasi yang ada di dalam pikiran mereka sebelum mereka beli barang itu. Jadi mereka akan berpikir, mungkin kita juga pernah ngalamin, gimana ya kalau aku tinggal di rumah baru? Gimana ya kalau aku punya mobil baru? Gimana kalau aku punya handphone baru? Hal-hal yang pleasing, yang kita nanti-nantikan itu kita bayangin terus. Kalau kita ingat ceritanya Lausa Andre kemarin, gimana ya punya sepeda baru? Dan itu yang mendorong seseorang membeli sesuatu. Rupanya ada fantasi. Sesuatu yang mereka nanti-nantikan. Dan kenapa demikian? Ternyata ketika kita itu mengharapkan sesuatu, menanti-nantikan sesuatu, rupanya otak kita itu memang merilis cairan hormon yang bernama dopamin. Dan hormon ini akan membuat kita memang ngerasa excited, ngerasa bergairah. Saudara punya pengalaman kalau punya good memory yang kita bisa flashback, kita bisa kenang. Nah, ketika hormon dopamin itu muncul, dirilis di dalam otak kita, perasaan yang sama muncul. Seperti kalau kita lagi rewind, lagi flashback, lagi visit good memories di dalam hidup kita. Saudara, bukankah demikian? Ketika saya pindah dari Pluit ke PIK, ada pastori yang baru jadi. Excited gak? Of course excited, tempat yang baru. Pas pindahan, pas masuk, ngeliat unitnya. Tapi setelah 2 bulan, apakah rasa excitementnya masih sama? Saudara, saya nggak bilang pastori kita kurang ini kurang itu, enggak. Ketika kita lagi jalan-jalan ke luar negeri, kalau udah hari-hari terakhir, apakah excitement itu masih sama ketika kita pertama kali datang? Kalau kita yang suka nonton drama Korea, kita suka menanti-nantikan episode baru sampai begadang, sampai subuh, nunggu lagi. Kenapa? Karena dopamin level kita lagi tinggi, menanti-nantikan sesuatu. Apalagi kalau endingnya gantung, aduh. Saudara mau nunggu sampai 1 minggu kayak gak tahan. Tapi setelah film itu tamat, apakah kesan itu nempel? Kadang-kadang iya, tapi gak seperti pas awal kita excited. Saudara, di dalam perikop yang kita baca, kita tahu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu menanti-nantikan Tuhan. Mereka menanti-nantikan Mesias. Tapi rupanya Tuhan bilang, kamu gak sadar ketika Mesias itu datang. Kenapa? Karena Mesias yang mereka nanti-nantikan berbeda dengan Mesias yang datang. Lebih mudah bagi mereka untuk menanti-nantikan Mesias daripada menerima Mesias yang sudah datang. Karena ketika Mesias yang belum datang, dan mereka harus menerima si Mesias tersebut, saudara, ada begitu banyak adjustment, penyesuaian yang mereka harus lakukan di dalam hidup mereka. Yang ditunggu-tunggu datang. Dan bukan cuma itu, kita tahu bahwa ekspektasi dari kelompok-kelompok yang mengikuti Yesus ternyata berbeda dengan apa yang Yesus nyatakan. Sehingga kita tahu, meskipun kita baca barusan orang-orang menyambut Tuhan Yesus, para murid menyambut Tuhan Yesus,
Dan mungkin gerombolan-gerombolan juga ikut-ikutan menyambut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus di situ dikatakan melakukan banyak mujizat. Kalau kita lompat ke beberapa perikop ke depan, saudara, kita tahu orang-orang yang sama rupanya meninggalkan Yesus. Setelah mereka tahu Mesias yang datang, yang mereka nantikan rupanya akan disalib, akan menderita. Saudara, bukankah mereka meninggalkan Yesus? Bahkan mungkin ada di antara mereka yang akhirnya bilang, salibkan dia. Saudara, lihat para murid yang seolah-olah antusias menyambut Yesus. Bukankah mereka semua kabur? Bukankah ada yang menyangkal? Bukankah ada yang menjual Yesus? Dan di sisi lain ada para pemuka agama. Orang yang juga seharusnya punya excitement, menantikan sang Mesias. Tetapi rupanya Mesias yang datang itu jadi musuh buat mereka. Kenapa? Karena sang Mesias secara langsung berkali-kali mengadres spirit keagamaan mereka yang wrong, yang bertahun-tahun udah mendarah daging. Sehingga ketika sang Mesias itu datang, justru mereka adalah orang-orang yang menolak Yesus. Saudara, bukankah seringkali ini yang terjadi di dalam hidup kita? Kita ikut Tuhan karena Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kita tahu di cerita-cerita sebelumnya Yesus emang memberikan roti untuk mereka. Sehingga di suatu saat Yesus juga bilang, kamu ikut aku cuman karena perutmu lapar. Kamu ikut aku cuman karena kamu pengen lihat mujizat. Saudara, dan kita tahu Yesus pada waktu itu ingin ditunggangi secara politik. Supaya orang Israel, orang-orang Yahudi bisa lepas dari penjajahan Romawi. Tetapi ketika mereka paham, mereka akhirnya realize sang Mesias itu gak bisa mereka atur semau mereka. Dan justru malah menjadi ancaman bagi orang-orang yang beragama pada waktu itu. Karena spirit keagamaan mereka didekonstruksi oleh Yesus. Saudara, bukankah Mesias yang dinanti-nantikan, Mesias yang disambut di ayat yang kita baca tadi adalah Mesias yang dihindari. Nah saudara, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, bahkan kehidupan orang-orang beragama secara umum. Kita hanya menggunakan agama buat apa? Buat mencari rasa aman. Kita cuma pakai agama buat apa? Buat menghindari yang namanya krisis. Saudara, coba lihat, semua agama apapun, termasuk orang-orang Kristen yang punya spirit beragama yang wrong, pengen religion yang easy. Nah, ini adalah sebuah istilah ketika orang-orang itu beragama cuma buat menghindari konflik. Sehingga sebetulnya yang mereka inginkan adalah Tuhan yang bisa digenggam oleh tangan mereka. Tuhan yang bisa diatur sesuka hati mereka. Dan kita tahu Petrus ketika Yesus itu kemudian mau disalib, Petrus bilang, Tuhan, sekali-sekali hal itu jangan pernah terjadi kepadamu. Saudara, bukankah Petrus yang mengasihi Yesus rupanya secara tidak sadar memelihara spirit ini? Kita cari Tuhan yang pengen kita genggam. Saudara, kenapa banyak orang yang bisa beramal, berpuasa, aktif di dalam kegiatan keagamaan, apapun agama mereka, percaya yang namanya karma, harus berbuat baik supaya dapat kebaikan. Saudara, kenapa? Kenapa bahkan orang-orang Israel di dalam perjanjian lama itu meninggalkan Yahweh dan kemudian menyembah berhala? Karena mereka cari easy religion. Mereka nyari Tuhan yang bisa digenggam dengan tangan. Tuhan yang dengan kata lain bisa diatur. Tuhan yang dengan kata lain bisa dimanipulasi. Kalau kita cukup berdoa, kalau kita bisa mengklaim janji-janji Tuhan, seolah-olah itu adalah iman yang besar. Padahal ini mungkin contoh dari orang yang gak beriman. Orang yang sebetulnya gak menyambut Mesias. Orang yang mencoba untuk mengkontrol Tuhan. Sehingga saudara, kita melihat pola ini sebetulnya selalu terjadi di dalam Alkitab. Di dalam perikop yang kita baca tadi itu terjadi. Orang-orang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang menanti-nantikan sang Mesias. Tetapi ketika Mesias itu datang dan menyatakan dirinya dengan cara yang mereka gak expect, saudara, apa yang terjadi? Mereka menghindar, mereka menjauh. Saudara, kalau mengingat kisah Israel yang keluar dari Mesir, lalu Tuhan menjanjikan tanah perjanjian, Kanaan.
Dan Tuhan itu hari demi hari berjalan dengan mereka. Saudara lihat ada yang dinanti-nantikan, promised land. Sehingga ketika baru pertama kali keluar dari Mesir, mereka excited. Mereka merasa ini adalah kehidupan yang baru yang harus mereka sambut. Tetapi ketika Tuhan mulai menyatakan diri lewat Musa, membagikan apa yang menjadi Taurat, bahkan Tuhan berjalan dengan mereka malam hari dan pagi hari, memberikan mereka mana, saudara rupanya excitement itu hilang. Dan bahkan kita tahu ketika angkatan yang pertama gak masuk ke tanah Kanaan, lalu angkatan yang kedua masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Saudara ketika mereka baru tiba di Kanaan, kita bisa bayangin betapa mereka pikir ini adalah pembebasan yang Tuhan telah genapi. Tapi bukankah setelah itu beberapa generasi kemudian, beberapa waktu kemudian mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Sehingga orang-orang menanti-nantikan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri, seringkali mereka menghindar. Ketika apa yang Tuhan singkapkan berbeda dengan apa yang mereka expect, seringkali kita menghindar, orang-orang menghindar. Karena mereka baru kaget. Ternyata Tuhan yang selama ini kepadanya aku berdoa, menyatakan diri dengan cara yang tidak aku duga sebelumnya. Ternyata dia menjawab doa-doaku dengan cara yang berbeda. Ternyata yang harusnya berubah itu bukan Tuhan tetapi aku. Ternyata yang kurang righteous itu aku, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang harusnya di-blame. Nah, saudara, bukankah dalam kondisi seperti ini, ketika umat Tuhan atau individu-individu tertentu face to face sama Tuhan, justru mereka mental. Kemarin kita belajar Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya dan dia terguncang. Tapi berapa banyak dari kita ketika terguncang, ketika kita tahu Tuhan sebetulnya lagi bicara sama kita, dan memang kita terguncang, justru kita malah mental, kita melarikan diri, kita gak berani face to face sama Tuhan. Saudara, berapa sering kita membangun tembok, kita membelakangi Tuhan, kita gak berani make an eye contact with God. Sehingga di dalam perikop yang kita baca barusan, kita tahu Yesus datang sebagai Raja Israel. Saudara, apa artinya Yesus datang sebagai Raja orang-orang Israel? Bahkan Yesus adalah orang Israel yang sejati. Saudara, kalau kita lihat gambaran besarnya, sebelum kita masuk ke dalam perikop tadi, dan kalau kita lihat gambaran besarnya, saudara, kita tahu di dalam perjanjian lama, nama itu selalu punya meaning yang sangat penting. Jadi orang itu gak kasih nama sembarangan. Nama itu selalu ada artinya. Contohnya Abraham. Di dalam bahasa Ibrani nama Abraham adalah Avraham. Av itu diambil dari kata Ava, Bapa. Ra itu artinya banyak. Am itu artinya adalah umat atau bangsa. Jadi Avraham secara literal itu memang artinya adalah Bapa banyak bangsa. Gak cuman Abraham nama letterlek dong. No, it has its meaning. Ada artinya. Dan saudara, kalau kita melihat kepada nama Israel, saudara, apakah kita mengingat kenapa orang-orang Israel itu dipanggil bangsa Israel, orang-orang Israel? Saudara, apakah kita mengingat sejarahnya? Di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-32, di situ dikisahkan kisah si Yakub. Si penipu yang menipu kakaknya, tetapi kemudian dia ngungsi di rumah Laban karena dia takut dibunuh sama kakaknya. Tapi ternyata di rumah Laban dia juga mengalami hal yang sama, dia juga ditipu sama Laban. Sehingga akhirnya dia harus menikahi orang yang dia gak cintai sebenarnya. Dan dia harus bekerja susah payah. Dan setelah begitu banyak waktu dilalui, mungkin dia mulai sadar, memang ada yang wrong dengan diriku. Saudara, dia kembali mau berjumpa lagi dengan Esau, kakak yang dia tipu. Sehingga pada satu waktu di Kejadian 32 dikisahkan dia berjalan pulang dengan keluarganya, dengan barang-barang bawaannya. Tapi sebelum menyeberang, rupanya dia suruh kedua istrinya untuk nyebrang duluan, termasuk barang-barang bawaannya. Semuanya nyebrang kecuali dia tinggal di sana. Dan di situ dikisahkan bagaimana pada malam hari itu dia berjumpa dengan sosok laki-laki. Dan dia bergulat dengan sosok laki-laki ini. Dia gak mau melepaskan sosok laki-laki ini. Dan dia bilang sama sosok laki-laki ini, jangan kamu melepaskan aku sebelum engkau memberi berkatmu kepadaku.
Lalu sosok laki-laki itu bilang, "Siapa namamu?" Dan Yakub bilang, "Yakub." Tapi sosok laki-laki ini yang ternyata adalah pribadi Tuhan yang menjumpai Yakub pada waktu itu bilang, "Namamu bukan lagi Yakub. Namamu adalah Israel. Karena pada hari ini engkau bergumul melawan Tuhan dan kamu menang." Saudara tahu apa artinya Israel? Saudara, Israel secara harafiah itu memang berarti manusia yang bergulat dengan Tuhan. Is itu artinya man. Ra itu diambil dari kata Sara yang artinya adalah bergulat. Dan El diambil dari kata Elohim yang artinya adalah Allah. Jadi Israel artinya adalah orang yang bergulat dengan Allah, orang yang bergumul dengan Allah. Atau Ra kadang-kadang juga bisa diterjemahkan melihat. Face to face, orang yang face to face bertatap-tatapan dengan Tuhan, orang yang punya momen-momen dia encounter dengan Tuhan. Sehingga Israel artinya adalah orang-orang yang berjumpa dan bergumul, bergulat dengan Tuhan. Sehingga saudara, kalau kita melihat kata Israel ini punya meaning yang dalam secara teologis, punya makna rohani yang dalam. Dan kalau kita lihat orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan, apa sih yang menandai seseorang itu benar-benar Israel atau enggak? Apakah lahir di dalam bangsa Israel terus mereka bisa dibilang sebagai orang Israel? Saudara, kita tahu di dalam perjanjian baru rupanya Paulus pakai istilah ada Israel lahiriah dan ada Israel rohani. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, apa yang disebut sebagai Israel rohani? Israel rohani rupanya adalah individu, pribadi-pribadi yang bergulat dengan Tuhan di dalam hidup mereka. Abraham, yang ketika Tuhan memanggil dia keluar, saudara, dia bergumul. Ketika Tuhan menyingkapkan diri kepada dia bergumul. Dan Tuhan menguji, suruh dia untuk mempersembahkan anaknya. Ada pergulatan yang terjadi. Saudara, kalau kita lihat kisah Musa yang dipanggil oleh Tuhan untuk menggembalai umat Israel, saudara, apakah dia langsung keluar, langsung taat? Saudara, rupanya enggak. Rupanya Musa pun sama, dia bergulat dulu sama Tuhan, dia bergumul dulu sama Tuhan, dia minder, dia gak berani. Kalau kita lihat kisah Daud di Mazmur 51, di video yang kemarin kita sama-sama nonton di A Moment with God, saudara, ini adalah contoh orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Karena ketika dia berdosa, dia benar-benar berani face to face sama Tuhan. Dia bergulat dengan Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan. Kalau kita melihat kisah Nabi Yunus, meskipun kita tahu dia kabur, ketika Tuhan utus dia ke Niniwe, memberitakan Injil ke satu tempat yang dia gak suka. Karena orang-orang Niniwe ini adalah musuh dari orang-orang Israel. Dan dia tahu kalau dia pergi ke Niniwe dan orang-orang Niniwe itu bertobat, artinya kasih karunia Tuhan itu dicurahkan buat orang-orang yang menurut dia gak layak. Dan dia bergumul dengan kenyataan itu sehingga dia lari. Dia sewa kapal, dia tinggal di bawah kapal itu. Tapi kita tahu di dalam pergulatan dia bahkan dia gak bisa sepenuhnya menghindari Tuhan. Sehingga mau gak mau kabur sekalipun akhirnya dia harus menghadapi Tuhan. Dia harus kembali face to face sama Tuhan. Sehingga saudara, yang namanya orang Israel yang sejati adalah orang yang bergulat sama Tuhan. Orang yang berani bergumul dengan Tuhan. Dan saudara, kita juga tahu kisah Yesaya kemarin. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya, dia menyadari betapa dirinya kotor dan dia bergulat. Ketika Tuhan menampakkan kekudusannya kepada Yesaya, Yesaya bukan cuman terguncang, tapi dia bergulat dengan perasaan terguncang itu. Nah, saudara, kita tahu Yesus adalah raja dari orang Israel dan Yesus adalah Israel yang sejati. Dan apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani? Dia bergulat dengan Allah Bapa. Dia berdoa habis-habisan. Kehendakku atau kehendakmu? Aku yang menyesuaikan diriku dengan engkau,
Atau kamu yang membiarkan cawan ini lalu daripadaku? Saudara, dengan kata lain, Yesus adalah Israel yang sejati. Kenapa? Karena dia sepenuhnya bergulat dengan Bapa, dan di dalam pergulatan dia dengan Bapa dia bisa submit. Sehingga saudara, ketika kita nanti akan kembali lagi ke perikop yang kita baca barusan, dan kita tahu Yesus datang sebagai Raja Israel, kita bisa paham orang-orang seperti apa yang Yesus cari, dan orang-orang seperti apa yang bakal benar-benar menyambut Yesus sebagai Raja. Bukan cuman formalitas, bukan cuman keren di awal, tapi kemudian abis itu meninggalkan Yesus, menghindar dari Yesus, tapi orang-orang yang siap untuk bergulat dengan dia. Orang-orang yang siap untuk menerima bahwa Mesias itu datang untuk membongkar spirit keagamaan yang keliru, untuk membalikan spirit keagamaan yang benar. Sehingga kita bertanya, apa jadinya orang Kristen? Apa artinya menjadi orang Kristen? Saudara, bisakah kita jadi orang Kristen tanpa kita pernah bergulat dan bergumul dengan Tuhan? Seringkali kekristenan kita itu hanya menjadi kekristenan konvensional. Yesus itu cuma jadi simbol. Kalung yang kita pakai, ayat-ayat Alkitab yang kita kutip, buku-buku rohani yang kita baca, seringkali semuanya itu cuma jadi simbol. Kalau kita punya semuanya itu tapi kita gak bergulat sama Tuhan, saudara, apakah kita bisa dibilang sebagai orang-orang Israel rohani? Sehingga saudara, seringkali kita bisa melihat hal ini terjadi, bahkan di tengah-tengah rumah tangga sekalipun. Saudara, saya suka dengar anak-anak remaja itu cerita papa sama mama kalau berantem. Apa yang terjadi? Anak dijadiin perantara. Istri gak mau lagi ngomong sama suami. Istri gak mau lagi face to face ngomong sama suami. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya kalau ada apa-apa suruh anak yang sampein ngomong. Kenapa? Karena udah gak mau lagi face to face. Udah gak mau lagi bergulat sebagai pasangan. Saudara, bergulat bukan artinya kita berantem, tonjok-tonjokan, smackdown, bukan. Tapi bergulat itu artinya saling mendengarkan, saling menyesuaikan diri, saling merendahkan diri, saling mengerti, itu namanya bergulat. Dan kita tahu kalau suami istri itu udah berhenti bergulat, gak ngomong lagi, males komunikasi, konflik selalu berakhir dengan dingin, lama-lama pisah ranjang. Saudara, gak lama lagi nanti cerai. Bukankah itu yang selalu terjadi? Ketika kita gak berani bergulat, ketika kita gak berani lagi face to face ngomong dengan pasangan kita, artinya kita adalah orang yang emotionally divorced. Secara status kita menikah, tetapi di dalam keseharian kita gak betul-betul jadi pasangan yang menikah di dalam rumah tangga kita. Sehingga pernikahan itu cuma selebrasi doang, beberapa puluh tahun yang lalu ada acaranya. Dan kita tahu sebagai orang Kristen seringkali kita dibaptis, ya udah jadi orang Kristen. Tapi di dalam keseharian kita, apakah kita bergelut, bergumul dengan Tuhan? Di dalam ayat 42, Yesus berkata, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Saudara, ingat apa artinya Israel? Israel artinya adalah orang yang berani bergulat, berani face to face. Artinya Israel adalah orang-orang yang melihat Tuhan, yang berani balas eye contact-nya Tuhan. Tapi di dalam perikop yang kita baca tadi, rupanya ketika Tuhan itu menghampiri orang-orang Yahudi ini, yang mereka lakukan adalah mereka membelakangi Tuhan. Ketika Tuhan menghadapkan diri kepada mereka, mereka membelakangi Tuhan, mereka buang muka. Sehingga dikatakan mereka gak lagi melihat Tuhan. Mereka menolak untuk melihat Tuhan. Dan saudara, saya percaya bukannya mereka gak bisa melihat secara fisik, tapi secara rohani mereka gak mau melihat Tuhan. Saudara, ini yang terjadi juga kalau kita lagi berantem sama orang, ada di ruangan yang sama, sekalipun kita lihat, kita gak mau lihat. Walaupun kita gak bisa menghindar, kita tetap lihat dia ada di situ, tapi kita gak mau lihat. Saudara, ini yang seringkali terjadi kepada orang Kristen. Kita bisa ke gereja, kita bisa beribadah, kita bisa baca Alkitab, tapi apakah kita mau melihat Tuhan? Apakah kita mau membalas tatapannya Tuhan? Apakah kita berani face to face sama Tuhan? Dan saudara, orang-orang di dalam
perikop tadi, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sebetulnya udah kehilangan keisraelan mereka. Mereka cuman Israel secara lahiriah, tapi secara spirit mereka nggak lagi jadi orang Israel. Kenapa? Karena makna keisraelan itu udah nggak lagi mereka hidupin di dalam hidup mereka. Mereka bukan lagi orang-orang yang bergelut dengan Tuhan. Mereka bukan lagi orang-orang yang bergulat dengan Tuhan. Mereka bukan lagi orang-orang yang mendorong diri mereka untuk melihat Tuhan. Dan saudara, murid-murid pun bisa begitu. Di saat-saat tertentu ketika Yesus datang sebagai raja, mereka menyambut Yesus. Tapi ketika Yesus masuk ke Yerusalem, menempuh jalan salib, saudara, bukankah mereka juga memalingkan pandangan mereka? Sehingga saudara, apa tandanya kita menyambut Yesus sebagai raja? Saudara, ada perbedaan Israel lahiriah dan Israel secara rohani. Saudara, apakah kita bergulat dengan Tuhan? Saudara, saya menyadari dan saya rasa saudara juga bisa sangat menyadari, mungkin sekali bagi kita jadi orang Kristen yang cuma menjalani kekristenan kita sebagai ritual dan formalitas. Dan itu gak berarti kita gak taat, itu gak berarti kita gak rajin nongol di gereja. Itu gak berarti kita gak ngerayain semua acara-acara yang penting. Itu bisa berarti justru kita hadir, tapi di saat yang bersamaan kita menggunakan semuanya itu untuk benar-benar bergulat sama Tuhan. Jadi justru aktivitas-aktivitas yang kita pakai, kerohanian, keagamaan yang kita pakai, itu mereplace pergulatan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Karena kita tahu kalau kita menjalani semua do's and don'ts, kita gak perlu bergulat sama Tuhan. Lebih mudah jalanin checklist. Tapi kalau kita betul-betul bergulat dengan Tuhan di dalam doa-doa kita, kalau kita betul-betul bergulat dengan Tuhan setelah kita mendengarkan firman yang kita renungkan setiap minggu, kalau kita betul-betul bergulat dengan Tuhan setelah kita berlutut setiap minggu, saudara, tentu kita akan jadi orang Kristen yang berbeda. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kita jadi orang Kristen yang sama bertahun-tahun? Dan ketika kita pada minggu ini akan merenungkan arti pertobatan, apa sih itu bertobat? Apakah bertobat itu adalah ketika aku bilang aku berdosa dan Tuhan kudus? Saudara, bukankah seringkali kita cuma berhenti di situ? Ketika kita udah sadar kita berdosa, kita gak mau adjust sama Tuhan, kita gak mau bergulat sama Tuhan, kita gak mau menyesuaikan diri sama Tuhan. Sehingga pertobatan kita adalah pertobatan yang begitu-begitu aja. Karena kita gak sungguh-sungguh menyambut Tuhan sebagai Mesias. Kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan, aku ingin hidupku berubah. Aku punya pergumulan dengan dosa tertentu. Tapi ketika Tuhan datang ke dalam hidup kita, beranikah kita bergulat dengan dosa-dosa kita bersama-sama dengan Tuhan? Beranikah kita bergulat melawan perasaan ignoran yang ada di dalam diri kita bersama-sama dengan Tuhan? Beranikah kita memberi diri kita untuk dirobohkan sama Tuhan? Saudara, ada orang yang pernah bilang, Jesus is deconstruction. He is the deconstructor. Tuhan Yesus adalah orang yang mendekonstruksi hidup kita. Dan saudara, dia datang untuk alasan itu. Tapi orang-orang menolak dia karena orang-orang gak mau bergulat sama dia. Padahal kita tahu gak ada cara yang lain. Gak ada cara yang lain kita benar-benar bisa sungguh-sungguh bertobat, menyambut dia sebagai raja, kalau kita gak bergumul, kalau gak ada interaksi dengan Tuhan. Sehingga menyambut momen Prapaskah, ketika kita membaca perikop ini, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, saudara, melampaui perayaan yang kita rayakan, Paskah, Jumat Agung, dan sebagainya. Nanti kita akan memasuki momen Prapaskah. Saudara, semuanya itu kita lakukan untuk satu purpose, menghantar kita berani face to face sama Tuhan, menghantar kita berani bergulat sama Tuhan. Kalau kita jalanin semuanya itu tanpa kita bergulat sama Tuhan, at the end of the day, ini gak ada artinya. Kalau kita baca Alkitab tiap hari tanpa kita menggunakan firman itu untuk bergulat, saudara, Alkitab bisa cuma jadi buku kosong. Walaupun itu adalah firman Tuhan, tapi itu gak ada dampaknya dalam hidup kita. Karena kita udah dianterin buat ketemu sama Tuhan, tetapi pas Tuhan menjumpai kita, kita membelakangi dia. Saudara, sehingga kita seharusnya bergumul bersama sebagai gereja Tuhan.
Apakah kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang bergulat? Saudara, saya pun bergumul setiap hari. Ketika saya bisa mempersiapkan khotbah, ngomong panjang lebar, jangan-jangan saya cuma pintar ngomong tapi saya nggak benar-benar bergulat di balik layar. Saudara, ini adalah sesuatu yang mengerikan sekali. Yang kedua, saudara, kita harus berani dibongkar. Kita harus berani menyesuaikan diri dengan Tuhan. Kalau memang kita adalah Israel rohani, artinya umat Tuhan yang sejati, bukan Israel secara lahiriah, bukan Kristen KTP dengan kata lain. Saudara, apakah kita masih bergulat dengan Tuhan? Di dalam hidup kita, apakah kita masih bergumul dengan Tuhan? Saudara, cuman kita dan Tuhan yang tahu. Dan terakhir saudara, kalau kita melihat gambar ini, rupanya Yesus datang mengendarai keledai. Dan keledai udah dibuatkan di dalam kitab Zakaria di Perjanjian Lama. Rupanya keledai ini adalah simbol dari kedamaian, dari damai sejahtera, simbol dari kerendahan hati dan kelemah lembutan. Artinya apa? Artinya Yesus datang bukan untuk nakut-nakutin kita, tapi untuk memberikan berita bahwa dia menyambut kita dengan damai. Di satu sisi kemarin kita memang belajar di Perjanjian Lama Tuhan menyatakan kekudusannya sehingga orang-orang itu tergoncang. Tapi kita tahu di dalam Perjanjian Baru Tuhan yang hadir sebagai manusia datang dengan kelemah lembutan. Mau meraih tangan kita yang selama ini takut untuk bergulat dengan dia. Dan dia datang dengan kelemah lembutan. Saudara, artinya kalau kita bergelut sama Tuhan, kita gak perlu takut. Karena dia adalah Tuhan yang menyambut kita secara gentle. Dan saudara, apa artinya jadi orang Kristen? Kita pikir artinya jadi orang Kristen adalah aku terus menanti-nantikan Tuhan sampai Tuhan menjawab doaku. Itu artinya adalah pengalaman iman, pengalaman rohani. Saudara, saya mau bilang yang namanya pengalaman rohani sebetulnya melampaui itu. Yang namanya jadi orang Kristen melampaui itu. Yang jadi orang Kristen artinya adalah kita menanti-nantikan Tuhan. Kita punya excitement. Tapi ketika Tuhan datang menghampiri kita di dalam keseharian kita, di dalam ibadah kita, kita harus berani menyambut dia. Bukan Tuhan yang bisa aku kendalikan dengan tanganku. Bukan Tuhan yang bisa aku kendalikan dengan doa-doaku. Tapi Tuhan yang aku gandeng, berjalan bersama-sama dengan aku di dalam hidupku. Apapun juga yang menjadi masalah kehidupan kita, apapun juga yang menjadi persoalan kita, selama kita bergulat dan bergumul dengan Tuhan, selama Raja itu ada di dalam hidup kita, saudara, kita tahu apapun juga yang terjadi, satu saat nanti akan ada kemenangan iman. Pertanyaannya, beranikah kita bergulat dengan Tuhan? Beranikah kita jadi orang Kristen bukan secara KTP, bukan by definition, tapi kita jadi orang Kristen yang punya spiritualitas, bergulat dengan Tuhan. Karena itu adalah arti menjadi orang Israel rohani, manusia yang bergulat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini Engkau mengingatkan setiap kami apa artinya menyambut anak-Mu sebagai Raja di dalam hidup kami. Artinya adalah kami berani berhadap-hadapan dengan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam hidup kami. Artinya kami berani kembali bergelut dan bergumul, bergulat, menyesuaikan diri kami. Bukan kami yang mengatur Engkau, tapi kami yang submit, menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu. Tolong setiap kami supaya kami diingatkan kembali. Kalau ada di antara kami yang punya kehidupan beragama yang keliru, yang punya spirit beragama yang keliru, kiranya pada pagi hari ini Engkau menolong kami. Dan Roh Kudus juga boleh senantiasa menolong kami dalam pergumulan kami di dalam hidup ini. Roh Kudus boleh mengajak kami untuk bergulat dengan Allah yang hidup. Karena Allah yang hidup adalah Allah yang bergulat dengan kami, bukan Allah yang mati yang bisa kami perintah-perintahkan seenak hati kami. Tolong kami Bapa, kiranya kesadaran ini boleh terus kami hidupi. Berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.